Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Intan Eka Astuti. Saya dari kelas Biologi E dengan NIM akhiran 150. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal yang telah saya buat dengan judul pemanfaatan teh hijau Camellia sinensis sebagai antioksidan terhadap kulit. Di sini kita menuju pada pendahuluan pada 1.1 yakni latar belakang. Latar penulis menjelaskan di latar belakang ini yakni menjelaskan tentang kulit dan juga pembuatan kosmetik yang memberikan hasil secara instan dengan menggunakan merkuri. Dan dari situlah penulis mencetuskan untuk menggunakan kosmetik dengan bahan-bahan alami. Contohnya seperti teh hijau, karena lebih aman bagi kulit. Dan di sini penulis juga menjelaskan tentang adanya dampak teh hijau bagi kesehatan kulit. Selanjutnya ada rumusan masalah pada poin 1.2, yakni rumusan masalah yang pertama adalah apa saja kandungan dalam teh hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh kosmetik yang mengandung teh hijau terhadap kulit. Dan selanjutnya ada poin 1.3 yakni tujuan. Untuk tujuannya yang pertama untuk mengetahui kandungan teh hijau yang berperan dalam kecantikan kulit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kosmetik yang mengandung teh hijau terhadap kulit. Yang selanjutnya yakni ada manfaat. Manfaatnya yang pertama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teh hijau sebagai bahan kosmetik alami. Yang kedua, mencegah penggunaan kosmetik instan yang memiliki dampak negatif besar dengan beralih kepada pemanfaatan kosmetik pada bahan alami seperti teh hijau. Selanjutnya di sini ada 1.5 yakni batasan istilah. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah yang pertama mikroba. Mikroba adalah organisme yang sangat kecil ukurannya sehingga untuk mengamatinya secara jelas diperlukan alat yang bernamakan mikroskop. Yang kedua, bersifat toksik. Kata toksik dapat diartikan sebagai racun, beracun, atau berkenaan dengan racun. Sehingga bersifat toksik dapat diartikan sebagai sifat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, yakni ada radikal bebas. Untuk radikal bebas sendiri adalah molekul reaktif dengan satu atau beberapa elektron yang tidak berpasangan dan dapat merusak membran sel, DNA, protein maupun lemak. Dan selanjutnya yakni kita menuju ke kajian pustaka. Pada 2.1, penelitian terdahulu yang relevan. Untuk mendukung permasalahan dalam lingkup pembahasan, penulis menggunakan studi literatur yang berjudulkan yang pertama, pengaruh penambahan ekstrak daun teh hijau Camellia sinensis L. Quinzevar asamica sebagai antioksidan pada sediaan gel oleh Haryanto Susilo, Dwi Indriawati, dan Astri Rustianti. Pada penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada sediaan gel yang memiliki kandungan teh hijau di dalamnya, serta beberapa manfaat kandungan teh hijau yang menjadikan antioksidan bagi kulit, sehingga didapati kandungan flavonoid yang menjadi antioksidan tersebut dan dihasilkan perawatan kulit alami yang berbahankan teh hijau. Tidak hanya itu, namun masih banyak formula lain yang terkandung dalam teh hijau. Contohnya pada asam amino L-tianin terdapat kegunaan untuk menurunkan ketegangan dan memberikan perasaan rileks. Yang selanjutnya, penulis menggunakan judul pengaruh gel sediaan masker ekstrak daun teh hijau Camellia sinensis pada karakteristik fisik dan aktivitas bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada kandungan yang ada pada daun seperti katekin dan flavanol yang dapat mencegah atau mengurangi pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 serta mengetahui pengaruh perbedaan kombinasi PVA dan HPMC 60SH dalam sediaan gel masker yang mengandung ekstrak daun teh hijau dan didapatkan hasil berupa kombinasi tersebut dapat mencegah perkembangan Staphylococcus aureus ATCC 25923. Yang ketiga, ada pengaruh konsentrasi ekstrak etanolik daun teh hijau Camellia sinensis L dalam sediaan krim terhadap sifat fisik dan aktivitas antibakteri oleh Nani Widyaningrum, Mimi Muruk Mihadi, dan Syarifatun Karunia Ekawati.
Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada pengaruh konsentrasi etanolik pada daun teh hijau yang paling bagus sifat fisiknya dan antibakteri khususnya bakteri jerawat, serta menentukan konsentrasi yang diperoleh krim dengan sifat fisik yang cukup bagus dan juga menjadi antibakteri. Yang kedua, yang 2.2 di sini ada landasan teori. Di sini penulis mencantumkan definisi dari teh hijau itu sendiri seperti apa, dan juga di sini penulis juga mencantumkan klasifikasi terkait dengan teh hijau. Lalu selanjutnya ada morfologi dan karakteristik teh hijau. Di sini penulis mencantumkan tanaman teh hijau seperti tinggi teh hijau dan juga diameter bunga teh hijau dan juga lebar daun teh hijau seperti itu. Dan selanjutnya ada kandungan teh hijau. Nah, di sini penulis juga mencantumkan beberapa faktor yang mempengaruhi komponen dari kandungan teh hijau. Yang pertama ada jenis klon, yang kedua ada perlakuan kultur teknis, yang ketiga ada banyaknya sinar matahari yang diterima, yang keempat ada variasi kondisi dan musim, dan yang kelima ada umur daun. Selanjutnya, di sini ada komponen senyawa yang tergolong pada teh hijau, yakni yang pertama ada yang golongan fenol yang berupa katein dan juga flavanol. Dan selanjutnya ada golongan yang bukan fenol, contohnya seperti karbohidrat, pektin, alkaloid, asam-asam amino dan protein, klorofil dan zat warna, asam organik, resin, vitamin-vitamin, mineral. Dan selanjutnya ada enzim-enzim. Contohnya seperti enzim amilase, invertase, beta-glukosidase, oksimetilase, protease, dan peroksida. Yang keempat di sini ada senyawa aromatis. Senyawa aromatis sendiri merupakan sifat penting untuk penentu kualitas teh. Yang pertama ada geraniol, benzil alkohol, phenuetanol, linaol oksida, metil salisilat, M-heksanat, cis-3-heksanol. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Untuk 3.1 jenis penelitian yang digunakan penulis yakni adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Dr. Rizky Meiliya Novarina SPDVE dalam mendapatkan data-data mengenai teh hijau untuk kosmetik. Nah, yang 3.2 pendekatan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kualitatif, yakni penelitian dengan menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Untuk selanjutnya yakni ada 3.3 sumber data dan data penelitian. Pada penelitian, pengumpulan sumber data dilakukan dengan dua bentuk, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yakni adalah metode wawancara dengan dilakukannya tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber. Dilakukan wawancara oleh penulis kepada dokter spesialis kulit dan kelamin untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, yakni data sekunder, penulis lebih menggunakan studi literatur dikarenakan data sekunder sendiri yakni sumber data yang diperoleh dari peneliti dengan tidak langsung, yakni melalui perantara media, dicatat maupun diperoleh dari pihak lain. Data sekunder juga dapat berupa catatan, bukti laporan historis yang telah disusun pada arsip atau data dokumenter. Untuk selanjutnya, yakni ada poin 3.4 terkait dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan dokter. Yang selanjutnya yakni ada poin 3.5 terkait dengan teknik analisis data. Teknik dalam menganalisis data yang dilakukan penulis adalah dengan teknik kualitatif, yakni melakukan wawancara dan diperoleh data berupa kandungan dalam teh hijau, salah satunya adalah flavanol. Tidak disarankan untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif, namun akan aman jika digunakan
oleh orang-orang yang normal, dengan kulit normal. Dan hal ini dapat membuktikan bahwa tidak semua kandungan teh hijau akan bermanfaat bagi kulit. Dan juga diperoleh data bahwa teh hijau tidak boleh digunakan langsung pada kulit sebagai produk skincare, namun dapat digunakan produk yang telah diekstrak sehingga produk tersebut mengandung teh hijau. Selanjutnya kita memasuki daftar rujukan. Berikut adalah daftar rujukan yang digunakan oleh penulis sebagai referensi untuk studi literaturnya. Dan sekian dari saya terkait dengan usulan penelitian atau proposal dengan judul pemanfaatan teh hijau Camellia sinensis sebagai antioksidan terhadap kulit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.